Halo, assalamualaikum. Sesuai dengan judul yang kalian baca di bawah, ini video dibuat karena waktu itu aku pernah bikin Q&A di Instagram dan ternyata banyak banget yang tanya gimana sih tips ambil rumah dan tips KPR gitu. Jadi tapi kita di sini mau cerita aja, cerita atas dasar pengalaman yang pernah kita alami gitu kan, karena kita pernah gagal untuk untuk ambil rumah ya, tapi gagalnya tuh dari segi kita nggak dipikir panjang. Ngambil rumah di lokasi itu tuh kita nggak dipikir panjang, akhirnya ditempatin enggak, dijual juga susah. ya, susah dan rugi lah hitungannya. Iya, jual rugi gitu. Jadi mungkin yang pertama tuh kita mau cerita soal bagaimana cara itu ya, langsung aja ya, gimana cara langsung aja ngambil tahapan untuk ngambil rumahnya. Jadi untuk yang rumah kedua ini tuh kita bener-bener kita pikirin mateng-mateng, belajar banget dari kesalahan kita yang pertama. Jadi yang pertama kita pikirin tuh dulu tuh apa sih ya? Kemampuan. Kita ukur dulu kemampuan keluarga untuk cicil ya, untuk KPR rumah tuh. Jadi kalau kan sebenarnya kalau ngomongin cicilan itu ada cap ya, maksudnya ada batas maksimal. Nah, batas maksimal yang ideal itu maksimal tuh 30% dari penghasilan atau pendapatan bulanan. Ya meskipun iklan dulu. Jadi meskipun ada penghasilan di luar gaji atau di luar yang rutin bulanan, tetap mendingan yang dimasukin itu adalah yang benar-benar rutin. Misalkan seandainya pengusaha pun dirata-ratain penghasilan setahun ini, dirata-ratain per bulan tuh jadi berapa, itu yang kita sebut dengan penghasilan bulanan. Jadi lebih baik kalau yang di luar gaji itu dipakainya buat tabungan, buat dalam bahasa KPR ngebom gitu ya, bayar lebihan untuk cicilannya biar cepat lunas. Nah itu nggak apa-apa gitu, jangan dijadiin patokan kita untuk besaran cicilannya gitu, karena kan namanya juga yang di luar gaji atau di luar bulanan mah kan kurang pasti gitu ya gitu. Ada lagi nggak Bunda bisa tambahin yang soal bagian itu, soal kemampuan berarti ya, kemampuan nyicil ya berarti itu. Oh iya, sama 30% itu udah ditambahin sama cicilan lain ya. Jadi total itu 30% itu total amannya. Jadi kalau ada cicilan motor, cicilan apapun, itu udah termasuk 30%-nya. Gitu. Misalkan kita ngomong lah tadi ya gaji 6 juta atau ya 6 juta deh. Berarti kan kemampuan maksimal cicilannya yang aman, yang sehat itu 2 jutaan. Kalau udah ada cicilan motor 500.000, berarti dari jatah 2 juta itu udah keambil 500.000. Sisanya tinggal 1,5 juta gitu. Itu 30% itu total cicilan. Oke, terus kalau sama ini sih ya, benar-benar kita tuh jangan kemakan omongan develop yang bilang cicilan hanya 3 juta per bulan. Oke, jangan kemakan itu, karena nantinya kita akan kaget sendiri kalau ketika tiba-tiba suku bunganya tuh lagi yang tinggi, terus tiba-tiba jadi 5 juta, sedangkan kita cuma nyiapin 3 juta untuk cicilan rumah. Itu banyak sih sebenarnya, banyak banget orang yang gagal di berhenti di tengah jalan tuh karena nggak dipikirin lagi. Kalau kayak kasus kita yang sekarang ini, kita ambil, jadi waktu kita yang kita ke bank itu ngapain ya? Bank BTN. Kita langsung tanya, pas lagi kita akad tuh kita langsung tanya, biasanya kalau suku bunga maksimal tuh berapa gitu. Dia bilang 13%. Nah kita minta hitung di 13% itu kita cicilan tuh di angka berapa. Nah dari angka itu kita jadi bisa ngira-ngira gitu, kita tuh mampu nggak kalau ternyata memang suku bunga itu ada di angka 13 itu. Gitu. Jadi kita ambil pahitnya dulu aja, nggak usah kemakan omongan yang
cicilan 3 juta Iya. gitu, misalkan kayak gitu. Jadi apa ya, kita minta bantu hitungin sama orang banknya dulu. Kalau suku bunga normal berapa gitu. Karena ya Mm-mm. buat ancang-ancang lah. Iya, Sama- waktu itu kita langsung nanya yang tertingginya biasanya Iya. berapa gitu kan. Jadi khawatirnya kan kalau lagi suku bunganya yang paling tinggi terus ternyata kita yang nggak mampu di angka segitu kan, Tuh, bakalan kita tersiksa bisa banget iya bisa tersiksa banget. Jadi kan kayak misalkan kita udah masuk cicilan ke tahun kedua, ternyata suku bunganya tinggi dan kita nggak mampu untuk bayar cicilan, kan sayang gitu. Tuh. Jadi Udah kita rumah kita nggak mampu bayar, rumahnya ditarik. uang yang udah masuk nggak bisa balik. Iya. Jadi udah kita bahas. Selanjutnya kita ke Lanjutnya tips yang kedua itu cari tahu. Ya. Penting banget ini sebenarnya. Cari tahu iya benar ya. Developernya. Jadi kan tadi tahap 1 tuh kita evaluasi diri lah ibaratnya itu. Berarti kita udah semampu apa, udah mampu tipe yang apa, udah ketemu yang cocok nih harganya segala macam, dicek developernya itu udah pernah bikin perumahan di mana aja, kita bisa lihat ke sana, terus progresnya gimana gitu. Kalau bisa yang terpercaya gitu. Soalnya banyak kasus yang developernya tidak jelas gitu. Kita pernah ngalamin sendiri ya, waktu ke bank ada yang marah-marah ibu-ibu. bukan kita sih, maksudnya orang kita pernah denger ya. Iya, kita pernah dengar, kita lagi ke bank, ada ibu-ibu marah-marah sama bank. Kayaknya itu sama tetangganya juga deh. Iya, jadi kayaknya banyak. kena kasus gitu rame-rame. Jadi itu developernya mungkin bodong gitu ya. Jadi dia udah bayar, udah DP segala macem. Rumahnya udah jadi, dia udah nempatin bertahun-tahun, tapi gitu. Tapi dia ternyata minta sertifikatnya tuh nggak ada, dan bank tuh juga nggak ngerti gitu. Maksudnya apa sih, bukan urusan bank gitu ya. bank gitu. Banknya juga jadi nggak mau tahu. Iya, sama. Jadi pernah ada teman aku beli rumah, dia udah bayar gitu ya, lanjut bayar, tapi pas dicari rumahnya nggak ada pembangunan. Jadi kan gimana ya, jadi kita tuh beli rumah tuh memang yang benar-benar harus kayak gimana ya, rumah itu kan sama aja kayak kita jodoh-jodohan gitu ya, sama aja kayak kita lagi nyari jodoh gitu. Kita harus cari tahu dulu keluarganya gimana, apa rumahnya di mana gitu-gitu. Jadi kita harus benar-benar cari tahu dulu si developernya ini bener apa enggak, terus sama ya cari info-info lah gitu. Ya bisa juga nanya-nanya tetangga atau warga sekitaran situ, itu bisa juga kayak gitu. Terus lanjut ke apa Bun? Lanjut ke yang kita gagal kali ya, maksudnya kayak lokasi. Jadi dipikir panjang gitu loh. Kalau mau ngambil tuh dipikir panjang. Jadi kalau kasus kita kemarin itu suami nggak pikir panjang yang bener-bener panjang gitu. Jadi asal dapet cocok harganya, cicilannya mampu, tapi nggak dipikir secara lokasi. Betul. Nggak dipikir secara lokasi sama di kemudian hari. Contoh waktu itu ngambil masih single kan penghasilannya ya cukup lah ya gitu, segitu misalkan. Tapi kan ketika udah berkeluarga kebutuhannya kan nambah berarti kan. Beda kebutuhannya. Iya, kebutuhannya beda gitu kan. Kebutuhan apalagi punya anak kan, punya tanggungan gitu. Jadi yang capnya mungkin waktu itu ngambilnya terlalu mepet gitu. Ibaratnya ya emang maksain gitu, karena nah ini juga nih jebakan nih, istilah mendingan maksain. Iya. Mendingan punya daripada ngontrak gitu. Memang terdengar indah gitu. Oh iya nih punya, meskipun nyicil berat tapi ujung-ujungnya punya sendiri. Yes. Nyicil berat, yes, tapi jangan nekat. Gitu. Nyicil ya tadi, kalau misalkan lo bisa nyicil yang sewajarnya gitu, yang memang secara risiko tapi terukur. Nah itu kan ada risiko tuh ada nekat. Nah kalau risiko terukur berarti sesuai dengan perhitungan. Kalau nekat mah ya berapa juga dihajar, akhirnya ngap gitu. Di situ tuh akhirnya nggak kebayar sekian lama gitu ya, sempat nombok, akhirnya diputuskan untuk dijual. Itu pun lama lakunya. Namanya beli rumah kan nggak bisa kayak beli kacang goreng ya, orang nggak usah pakai mikir, orang kan mikir dulu gitu. Akhirnya dijual dengan harga miring baru laku. Itu kan berarti akhirnya
jual rugi hitungannya, yang penting bisa lepas aja. Nah iya, Gitu. kenapa harus dipikir secara lokasi? Karena itu kan kita ngambil dulu lokasinya di Bogor. Ya. Nah sedangkan kita belum ada pikiran untuk tinggal di sana, dan di sana pun nggak ada siapa-siapa gitu ya. Maksudnya rumah Iya. mertua pun Jauh jauh juga sebenarnya. dari 20 lokasi kilometeran. itu. Iya. Nah kan jadi kayak yang mikir lagi gitu, ditempatin gak ya? Kalaupun ditempatin kita Iya. jauh kemana-mana gitu. Terus sama ya gitu deh, akhirnya kayak yang nggak bisa tinggal di sana gitu dengan suami kerja di Jakarta gitu kan. Iya. Kalau dari Bekasi kan lebih dekat lah itu. Nah, akhirnya sekarang ambil rumah yang kedua dengan banyak banget pertimbangan gitu ya, banyak banget pertimbangan dari segi harga, dari segi lokasi rumah, dari segi ya semuanya lah gitu. Yang alhamdulillah sekarang memang bener-bener ini yang kita butuhkan gitu, ini yang kita yang benar-benar yang cocok jodohnya tuh. Dan ini faktor X kali ya, ngomong faktor berikutnya itu faktor X di luar yang bisa dihitung. Kayak kita mau semaksain apapun ya rumah itu biasanya yang ketemu itu yang cocok tuh biasanya, yang akhirnya lancar itu yang memang benar cocok gitu. Tadinya kan kita sebelum dapat rumah ini kita sempat kayak gelisah lah, kayak kita beli rumah yuk nyari kemana, ada perumahan mana kita datengin yang jauh-jauh segala macem kita datengin semua, tapi nggak pernah ada yang nyantol di hati gitu. Tapi pas ketika datang ke perumahan ini itu langsung kayak serap di hati, dan kebetulan ada programnya tuh yang memang Cashback. pas cashback dengan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi karena rumah kedua kan DP-nya harus gede kan, berarti butuh cashback gede gitu, dalam artian biar nanti uang pertama itu nggak terlalu besar gitu. Lagi ada program itu akhirnya ini pas nih, karena di sebelum ini nggak ada tuh yang kayak gitu. Programnya tuh bentuknya bukan ringan DP-nya tapi flatnya yang lebih lama, mungkin kayak gitu-gitu ya. Kita kan butuhnya yang DP-nya nggak terlalu besar. Akhirnya ketemu di sini dan melihat lokasi, ukurannya juga pas, bahkan ukurannya tuh nggak terlalu gede nggak kecil juga, jadi cukup sih harusnya gitu ya. Jadi kalau pesan dari aku sih, beli rumah itu nggak perlu maksain, yang penting kitanya ambil langkahnya tepat, terus dipikir secara matang dari segi uang, dari segi lokasi gitu, karena kan kita akan tinggal bukan yang sebulan 2 bulan ya, karena kan kita bakal tinggalin rumah ini untuk jangka waktu yang lama gitu. Jadi benar-benar harus dipikirin jauh-jauh sih, pikirin yang semuanya lah, bukan cuma beli rumahnya doang, tapi kita pikirin gimana cara renovasinya, gimana cara nanti ngisinya gitu. Tuh, jadi banyak banget sih. Jadi selama tahapannya bener ya insya Allah semuanya lancar. Pelan-pelan aja, sabar gitu, pelan-pelan sabar. Gak usah dengerin kata-kata orang buayan-buayan, nah itu sih bahaya juga sih, jebakan itu buayan-buayan. Yang penting punya dulu gitu, itu bahaya juga tuh, nanti bisa disewain. Iya, tapi kadang develop juga ada yang nawarin kayak gitu loh. Iya, investasi gitu kayak. Ini rumah untuk investasi aja gitu-gitu, tapi kan. Nah ini yang perlu dilurusin ya. Punya dulu aja, nanti bisa dikontrakin, terus nanti bisa investasi. Satu, dikontrakin, nyari yang mau ngontrak juga nggak gampang. Terus paling ngontrakin berapa sih sebulan? Paling gede juga 2 juta, itu pun setara rumah yang di Greenwich. Itu sebulan 2 juta masih bisa tuh. Kalau rumah di Greenwich, kalau rumah nggak di Greenwich paling sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta cuma nyutup sekian, nyutup dikit doang dari cicilan bulanan, bener nggak? Sedangkan rumah kita dipakai sama orang. Terus berikutnya katanya harga tanah sama rumah mah udah pasti naik, bener pasti naik. Betul. Tapi kan cicilan bulanan tetap jalan. Harga naik itu akan berasa kalau nantinya dijual, dan ngejual rumah lagi-lagi nggak gampang, apalagi rumahnya masih dalam proses KPR.
kecuali udah lunas ya, mungkin bisa lebih mudah, kita tinggal masukin sertifikat ke bank, lokasinya bagus. lokasi bagus, itu mau ada orang yang nyicil. Mm-mm. Sedangkan kalau kita masih KPR, hitungannya kan over credit, itu ribet banget dan nggak banyak orang yang mau, kecuali harga miring. Ini tambahan, bukan faktor utama sebenarnya dan bukan faktor yang sangat-sangat menentukan, tapi ini penting, kayak ngelihat prospek 10 tahun 5 tahun lagi. Karena kan tadi balik lagi omongan Bunda Mia bilang kalau kita tinggal di rumah itu kan bukan sebulan 2 bulan, kita bisa 5 tahun 10 tahun bahkan lebih gitu. Kita lihat prospek. Kenapa kita setelah, sebenarnya ini dipikir-pikir setelah beli sih sebenarnya, tapi alhamdulillahnya menurut kita itu tepat. Contoh prospek kedepannya di sekitaran daerah kita tuh lagi dibangun apa, lagi ada prospek apa perkembangan kotanya. Contoh kalau misalkan di Bekasi ini tuh ada LRT, kereta cepat, terus tol layang Cikampek, tol Cimanggis Cibitung, sama tol Cilincing yang bisa tembus ke Tambun belakang situ juga. Itu kan ada 5 proyek besar yang ya semoga nanti value-nya naik gitu. Naiknya pesat ya, meskipun kita nggak ngincer untuk jual lagi, enggak, tapi ini untuk secure aja, kita jadi secure gitu. Oh berarti ini daerahnya tuh akan berkembang gitu. Karena lihat aja contohnya Cibubur deh, kan Cibubur dulu juga sama kayak Tambun lah ibaratnya, nggak banyak orang tinggal di situ, tapi sekarang udah pesat gitu, jadi harga rumah juga tinggi gitu. Kayak Bekasi kota juga dulunya sepi gitu, itu kan jadi secure kitanya, oh ini mah harganya nggak akan anjlok kayak gitu. Berarti itu masuknya ke lokasi ya, Lokasi. dipikirkan secara lokasi. Berarti yang terakhir pesannya apa tuh? Yang paling menurut aku ya, yang paling berat itu justru menahan dari omongan-omongan atau godaan-godaan, tahu. Kayak omongan nggak tahu lah temen atau keluarga. Karena dengar kita beli rumah ini aja, waktu pertama beli aja kita diem-diem dulu ya. Benar. Kita Karena diem-diem kalau karena kebanyakan sharing tuh menerima omongan iya, itu malah jadi kita goyah. nanti goyah gitu. Jadi kita waktu pas beli ini kita diem-diem dulu, nggak ada yang tahu kecuali kita berdua Tuh. sama Allah sih. Jadi nggak usah bilang-bilang, biar nggak nggak kemakan omongan gitu ya. Tuh. Orang ngomong apa kita kepikiran, Iya. orang bilang apa kita pikiran gitu. Jadi ya gitu, pentingnya berpikir matang-matang tuh gitu. Jadi ketika kita udah oke, ini cocok, ini masuk, ini kita sanggup, ya udah kita jalanin gitu kan. Jadi kita baru bilang sama orang-orang aja ini ketika udah lagi pembangunan, udah lagi pembangunan ya. bahkan akad aja kita nggak bilang. Jadi make sure langkahmu itu silent tapi terukur gitu. Kumpulkan informasi valid yang bagus, yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan terbuai omongan. Kenapa kita diem-diem juga, biar kita nggak beban ya. Misalkan amit-amit ya, kita nggak jadi ngambil, kan jadi nggak malu. Kan kalau coba kita udah gembar-gembor nih mau ngambil segala macam, taunya nggak jadi karena ada kebutuhan lain misalkan, yang ada malah ditanya-tanyain dan beban, dan kitanya jadi kayak kepikiran ya. Betul. Gitu deh. Gitu. Kalau kalian, jadi ini mah pure kita cerita aja. Kalau ada yang bisa diambil, yang baik-baik monggo diambil, kalau yang jelek jangan diikutin. Sama kalau kalian punya tips lain boleh komen di bawah, biar nanti teman-teman yang nonton dan yang baca bisa ikut terinspirasi juga. Betul. Terutama yang cerita-cerita real ya, pengalaman itu sangat-sangat berharga tuh. Biar orang bisa belajar. Oke, terima kasih udah dengerin, udah mau nonton. Semoga videonya bermanfaat. Amin. Dan dah